Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi AABS. Welcome to our fun program. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Penasaran? Check it out. Berdasarkan Digital In 2020, lebih dari separuh dunia sekarang menggunakan media sosial. Pengguna media sosial telah tumbuh lebih dari 10% selama setahun terakhir, menjadikan total global menjadi 3,96 miliar pada awal Juli 2020. Ini berarti untuk pertama kalinya lebih dari setengah populasi dunia sekarang menggunakan media sosial. Facebook masih menjadi media sosial yang paling populer di dunia dengan 2.603 juta akun. Kemudian ada YouTube dengan jumlah akun mencapai 2 miliar, Instagram 1.082 juta akun, dan selanjutnya adalah pendatang baru yang mencengangkan, yakni TikTok dengan 800 juta akun. Penggunaan sosial media dalam sehari rata-rata mencapai 2 jam 20 menit. Tahukah kalian, YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia oleh masyarakatnya dari usia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%, dan media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp, yaitu sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram 79%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses media sosial yaitu selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif media sosial sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. 99% pengguna media sosial mencari informasi melalui ponsel. Think, yang terdiri dari true, helpful, illegal, necessary, kind, dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Apa saja sih prinsip bermedia sosial? Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagi adalah benar? Banyak informasi yang beredar merupakan hoax atau bohong atau sudah disunting oleh banyak tangan. Kita harus mampu menelaah kebenaran isi media sosial. Misalnya dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya seperti situs berita, ensiklopedi, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kita juga sebaiknya tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan ketika memiliki mutual friend, tidak semua profil dapat kita percaya. Teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto, atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya atau tidak. Sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, tanyakan kembali, apakah si empunya sudah setuju? Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang ingin diunggah ke media sosial. Mintalah izin di media sosial dengan cara menulis di komentar atau mengirimkan pesan pribadi. Ketahui juga bahwa ada yang dikategorikan termasuk dalam konten ilegal atau melawan hukum. Contohnya, konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, hingga ancaman atau intimidasi. Kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang kita tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Mari kita berpikir lagi, sedemikian perlukah kita mengunggah konten tersebut? Buatlah skala prioritas. Perlukah konten tersebut dimuat? Dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi konten ini? Jika kurang dari 5, mari pikirkan ulang keputusannya. Ingatlah selalu bahwa apapun yang diunggah ke media sosial akan tetap berada di sana. Jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat.
Apa sih gunanya kita mempostingkan konten yang hanya akhirnya mencederai perasaan orang lain? Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan orang lain. Hidup terlalu pendek jika kita habiskan untuk saling menyakiti. Sekarang, lihat dan dengarkan ya 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. 1. Jaga keamanan akun dengan cara membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. 2. Menghindari hoax dengan cara tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. 3. Menyebarkan hal yang positif dengan cara tetaplah menyebarkan informasi-informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. 4. Menjaga privasi dengan cara tidak mudah memberikan informasi data diri di media sosial. 5. Gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Sudahkah kalian tahu hal-hal yang pantang dilakukan di media sosial? Yuk simak. Yang pertama yaitu memulai konflik. Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Contohnya saja perkelahian antar selebriti. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah jadi bahan olok-olok pengguna media sosial yang lain karena mengumbar perkelahian di forum umum. Kedua, curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian untuk para pemiliknya. Tapi kita juga harus membatasi. Curhat masalah pribadinya yang seperti apa? Terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagai hal hanya akan membuat reputasi kita buruk. Ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya. Lewat tag dan mention, kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi, jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikan secara langsung, dan membawa permasalahan ke depan umum adalah sikap yang kekanak-kanakan. Keempat, menjelekan orang lain tanpa menyebut nama. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi diri sendiri, karena orang lain akan melihat kalian sebagai orang yang hanya berani bicara di belakang. Kelima, berbagi foto yang kurang pantas atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, membagikan foto namun auratnya terlihat. Keenam, bersikap terlalu ekstrim. Sah-sah saja jika kalian punya pandangan yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat kalian, kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja merusak reputasi kalian sendiri. Berikut ada beberapa tips penggunaan media sosial. Sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat kalian. Contohnya, bagi yang memiliki hobi fotografi atau membuat video, dapat menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube, atau bagi yang memiliki bisnis dapat membuat fanpage di Facebook. Supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kalian bisa lebih fokus dan produktif dalam memanfaatkan waktu kalian. Apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat seperti ketika berada di kendaraan umum atau menunggu antrean untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, kalian bisa tetap mendapat informasi terkini, tapi tidak kehilangan waktu kalian untuk aktivitas lain yang lebih penting. Tahukah kalian, banyak loh tantangan yang kita temui ketika menggunakan media sosial. Apa sajakah sih tantangannya? 1. Hoax dan berita palsu. 2. Konflik di media sosial. 3. Konten pornografi. 4. Kriminalitas di media sosial seperti penipuan berkedok jual beli online
online, pembajakan akun media sosial, penculikan, pemerkosaan, penggelapan, bahkan prostitusi online. Yang terakhir, pengaruh psikologis, antara lain insecure, self-compare, kecemasan, bahkan depresi, kecanduan, hingga cyberbullying. Sebagai warga negara Indonesia yang melek hukum, tentu tahu kan tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Masih ingat kasus ujaran kebencian oleh seorang publik figur? Kasus penyadapan atau kasus tentang berita hoax yang begitu menjamur? Kejahatan terkait dunia maya atau biasa kita sebut dengan cybercrime tersebut tercantum pada bab 7 Undang-Undang ITE dengan pembahasan terkait perbuatan yang dilarang. Apa aja sih? Pasal 27 tentang asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Pasal 28 tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 tentang ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti. Pasal 30 tentang akses komputer pihak lain tanpa izin. Pasal 31 tentang penyadapan, perubahan, dan penghilangan informasi. Pasal 32 tentang pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 tentang virus, membuat sistem tidak bekerja. Pasal 35 tentang menjadikan seolah dokumen otentik. Well, itu tadi beberapa informasi mengenai cerdas bermedia sosial. Sekian ya informasi dan tips kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.